wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Nurliani, mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin, jurusan PGSD semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori perkembangan menurut Jean Piaget untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Ibu Yulida Hermaniar MPD. Materi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama, perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, dan yang kedua, proses belajar menurut Jean Piaget, dan yang ketiga, tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. 1. Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya, dan makin meningkat pula kemampuannya. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai sesuatu yang dapat didefinisikan secara kualitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. 2. Proses belajar menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang pertama, proses asimilasi merupakan proses pengintegrasian atau penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki oleh individu. Yang kedua, proses akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Dan yang ketiga, sedangkan proses ekuilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. 3. Tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu yang pertama, tahap sensori motor, yaitu umur 0-2 tahun. Pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah. 2. Tahap preoperasional, yaitu umur 2-7 atau 8 tahun. Ciri pokok perkembangannya pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol atau bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Tahap ini dibagi menjadi 2, yaitu preoperasional dan intuitif. Yang pertama, preoperasional, yaitu umur 2-4 tahun. Anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya, walaupun masih sangat sederhana. Yang kedua yaitu intuitif, yaitu umur 4-7 atau 8 tahun. Anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Dalam menarik kesimpulan sering tidak diungkapkan dengan kata-kata. Oleh sebab itu, pada usia ini anak telah dapat mengungkapkan isi hatinya secara simbolik, terutama bagi mereka yang memiliki pengalaman yang luas. 3. Tahap operasional konkret, yaitu umur 7 atau 8 sampai dengan 11 atau 12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya resibel dan kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Yang keempat, tahap operasional formal, yaitu umur 11 atau 12 sampai dengan 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Itu tadi pemaparan dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.